anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu Rabbi zidni ilman nafi'a. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu untuk mengetahui ada yang masuk atau tidak. Adi Saputra hadir. Ahnaf Rizwan Alam Fadil hadir. Muhammad Ifham Fawaid hadir. Sofi Mubarak, Wildan Kamal Fuad, Wisnu Kuncoro Murti sakit. Selain Kuncoro Murti yang tidak masuk lagi, siapa? Siapa lagi selain itu? Siapa? Devira. Absen nomor? Hafal enggak? Ada tiga orang. Selain 3 orang, ada lagi? Oh, 3 orang. Berarti yang tidak masuk hari ini ada teman kalian 3 orang. Tempat duduknya ditata yang bagus, bajunya yang belum rapi dirapikan. Santai aja. Sepenting pakaian rapi, tempat duduknya yang bagus, karena kita mau belajar ilmu. Kalau kita dalam posisi yang baik, ilmu itu juga masuknya gampang. Kalau kita posisinya agak kurang baik, kita kurang bersih, ilmu itu masuknya sulit. Jadi karena ilmu itu baik, maka akan masuk kepada orang-orang yang baik. Nah, oke. Karena kita hari ini kita nanti akan membahas tentang hikmah zakat. Ini yang akan kita bahas itu nanti kita adalah hikmah zakat. Coba. Hikmah zakat. Jadi kita sama Allah atau dalam agama itu kan dianjurkan untuk membayar zakat. Nah, kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Ada faedahnya? Tidak. Kalau yang dianjurkan dan disuruh Allah itu biasanya ada manfaatnya enggak? Ada. Contoh ya, Pak. Contoh perintah Allah yang kemudian ada manfaatnya. Apa? Salat. Allah memerintah kita salat. Manfaat salat dapat pahala. Besok kalau mati masuk surga. Itu manfaat orang yang mau salat. Kalau kita tidak mau salat jadi berdosa. Di akhirat masuk neraka. Nah, jadi makanya kita hari ini kalau kemarin kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Masih ingat apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa. Itu zakat fitrah, zakat jiwa. Nah, ukurannya sudah tahu? Masih ingat? Nah, maka karena kemarin kita sudah tujuan kita membahas hikmah zakat ini, tujuan kita membahas
zakat. Nah, supaya kita tahu tujuan membahas zakat yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan ketentuan dan tata cara zakat. Artinya apa? Setelah kalian belajar zakat, hikmahnya kita belajar zakat, itu nanti kalian bisa menerapkan. Jadi nak bayar zakat ki karo sopo, ukurane seberapa. Nah kalau kita tidak tahu ukuran, nanti bayarnya bisa kurang, bisa lebih. Makanya kita harus tahu ukuran zakat. Nah tujuan kita belajar zakat itu didik mampu menerapkan ketentuan dan tata cara membayar zakat. Hikmahnya kita belajar zakat. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan pembayaran zakat fitrah dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat fitrah dengan cara diskusi. Nah, nanti kalian mendiskusikan dengan teman kalian. Kira-kira hikmah zakat itu apa? Nah, nanti di belakang kalian akan melakukan diskusi. Nah, karena kemarin kita sudah bahas zakat, syarat zakat dan rukun, maka kita langsung, nah ini yang kita bahas, itu langsung syarat orang yang wajib zakat. Nah, ini. Syarat orang yang wajib zakat. Syarat orang yang wajib zakat itu adalah yang pertama orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam berarti tidak wajib. Orang yang tidak Islam itu agamanya apa saja? Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Yang berani ngomong sendiri. Orang yang wajib zakat itu pertama syarat wajib zakat adalah Islam. Selain orang beragama Islam, maka tidak wajib bayar zakat. Lah selain orang yang beragama Islam, itu siapa saja? Siapa semani ngomong sendiri? Silakan yang berani tunjuk jari. Enggak ada? Yang berani ngomong selain orang yang beragama Islam, tidak wajib bayar zakat. Lah selain yang beragama Islam itu agama apa saja? Sendirian. Satu. Mas siapa? Siapa? Regan. Mas Regan. Monggo Mas Regan. Selain beragama Islam itu agamanya apa saja? Kristen. Katolik. Nah, sini tulis ya. Kristen. Kristen. Katolik. Buddha. Hindu. Konghucu. Nah, ada lagi? Ada lagi? Jadi kalau nanti di masyarakat ada orang agamanya Kristen, orang yang beragama Katolik, sebenarnya Kristen dan Katolik itu sama. Sama ya? Kristen itu pecah nanti Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Lah Kristen yang asli itu yang Katolik. Itu katanya begitu. Katolik itu Kristen yang asli. Lah Protestan itu sempalan. Sama dengan Islam, itu yang asli kan ahli sunnah wal jamaah. Nanti akan pecah menjadi 70 berapa? 73. Islam pecah jadi 73. Tulis mana ini? Islam pecah jadi 73 golongan. Nah, di antara golongan Islam yang kalian ketahui apa? Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Nah, itu aslinya Ahlus Sunnah, tapi itu di luar konteks kita. Yang kita bahas adalah selain orang yang beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Nanti kalau kita hidupnya kok di Merabu, kalau kalian hidupnya kok di Merabu, yo agamanya tetap satu, Islam. Tapi yang orang kota itu nanti kan bisa saja berdampingan dengan agama lain. Ada yang punya tetangga ini. Nah, maka nanti kalau punya tetangga ini, agamanya kok Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, atau Konghucu, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Yes.
Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Paham nggak maksudnya nomor 2 ini? Orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari. Nah, artinya apa? Siapa yang beri menjelaskan? Orang yang wajib membayar, ini wajib loh, wajib membayar zakat. Ketika matahari terbenam, orang itu masih hidup. Berarti apa? Ngunangi bodoh. Nah, artinya kan begini, ketika puasanya itu kok 29, puasa kan bisa 29, bisa 30 hari. Nah, kalau 29 ini misalnya sore, asar, nah, nanti kemudian matahari terbenam, berarti berarti setelah maghrib sudah tanggal 1. Ketika tinggal 1 kan berarti sudah hari raya. Nah, ketika matahari terbenam kok dia masih hidup, berarti kan dia ngonangi menemui hari raya. Karena dia menemui hari raya, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Nah, kalau dia meninggal tadi sore, tidak wajib. Nah, tapi orang, loh, Pak, lah kenapa orang bayar zakatnya kok sebelum puasa terakhir? Itu jenenge apa? Takjil. Maka nanti niatnya kan takjilan toh. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Ana sing nambahi takjilan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi takjilan lillahi ta'ala. Nah, itu kalau bayarnya kok sebelum matahari terbenam, itu namanya takjil. Sunnah, mubah, boleh. Nah, nanti syarat yang ketiga, orang yang wajib membayar zakat adalah orang itu mempunyai kelebihan. Paham ya? Orang itu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam hari dan siang harinya. Nah, paham? Nomor 3 ini paham? Berarti punya kelebihan. Kalau tidak punya kelebihan, arek bodo bengi bar maghrib kok angel mangan, berarti orang wajib mengeluarkan zakat. Syaratnya mengeluarkan zakat, dia punya kelebihan untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Nah, kita lanjut. Kita sekarang bahas hikmah zakat. Hikmah zakat. Kita disuruh zakat itu, tadi awal-awal kita sudah bilang bahwa zakat itu disuruh pasti ada manfaatnya. Nah, manfaatnya zakat itu kira-kira apa? Ini hikmah zakat yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya gimana? Kita membayar zakat itu pertama adalah hikmahnya mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya gimana? Kita sama Allah diberi kelebihan rezeki dibanding orang lain. Nah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini bersyukur, berterima kasih. Kita sama Allah diberi kelebihan. Nah, kita sebagai tanda terima kasih, sebagai syukur kita kepada Allah, kita memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, dapat meringankan beban orang lain. Betul nggak ini? Betul. Contohnya piye? Zakat itu bisa meringankan beban orang lain. Contohnya bagaimana? Yuk, contohnya. Yang ketiga, untuk menjauhkan dari sifat kikir dan sifat tercela lainnya. Yang keempat, menumbuhkan sikap kasih sayang antar sesama. Ini sudah sampai hikmah zakat. Untuk lebih paham, lihat ini niatnya. Bagaimana? Ini adalah bacaan niat. Kalau untuk diri kita berarti pakai nafsi. Nanti kalau sudah berkeluarga untuk istri, an-zaujati.
Kalau nanti yang bayar zakat fitrah kok kamu atau kalian, tapi kalian suruh membayarkan zakat fitrah orang tuamu yo an waladi. Nah, ini nanti lafadz akhirnya tinggal merubah. Nah, ini bacaan menerima zakat. Ini baca niatnya zakat. Ini bacaan menerima zakat. Biasanya dari panitia. Nah, ini gambar orang ikut bayar zakat. Di antara kalian kalau masih ada. Kalau ada yang pernah ikut orang-orang yang berhak menerima zakat, gambarnya seperti ini. Fakir miskin, perhatikan. Ini. Mati. Nah, ini orang-orang yang ini ukuran zakat. Dari paparan ketentuan zakat sampai hikmah zakat, sudah paham? Ada yang masih mau dipertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung silahkan buat kelompok nanti mengerjakan soal. Buat kelompok 2 meja dijadikan 1. Niatnya zakat tadi sudah hafal ya? Gimana? Yuk baca bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardhon lillah. 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Nah, besok kalau sama orang tua kalau disuruh membayar zakat fitrah kan sudah hafal. Karena kalau belum hafal nanti biasanya panitia bertanya, sudah hafal belum niatnya? Sudah, kalau sudah coba dibaca. Tapi kalau belum hafal, biasanya nanti dituntun sama panitia. Salaman kata, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an. Nah, kalau kamu belajarnya zakat fitrah kok kamu untuk dirimu ya an nafsi, an umi, an abi. Bisa dimulai. Yang belum selesai diselesaikan ya, sambil melihat temannya yang sudah selesai maju. Bisa toh? Nah, bisa, silakan yang sudah siap maju untuk mempresentasikan. Yang kelompok yang sudah selesai bisa maju membacakan hasil diskusi dengan teman-temannya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan oleh Pak Guru dari yang pertama, zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Yang kedua, golongan yang berhak menerima zakat fitrah yaitu ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba saya, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. 3. Sedangkan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim adalah 2,5 kilo. Ada yang nanggapi enggak? Dikasih. Ada yang mau nanggapi? Sepakat? Sepakat. Berikut ini yang bukan termasuk makanan pokok adalah kambing. 5. Orang yang banyak hutang dikelompokkan dalam usaha ijazah sebagai gharib. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Tepuk tangan. Kelompok yang lain, monggo. Sudah paham semua ya? Nah, kita ambil kesimpulan. Mas maju.
Berarti dari jawaban teman-teman kalian itu berarti menunjukkan bahwa kalian sudah paham. Berarti sudah membaca dengan baik dan benar. Monggo, silahkan. Berarti kita ambil kesimpulan. Zakat fitrah itu berarti yang harus dikeluarkan seharusnya berupa makanan pokok. Nah, makanan pokok di Indonesia ada berapa, Mas? Di Indonesia, wilayah Indonesia itu makan pokoknya ada berapa saja? Nah. Satu, kalau mau melakukan zakat fitrah, itu seharusnya berupa makanan pokok. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat ada 8, tapi yang harus diutamakan ada 2, yaitu fakir dan miskin. Terus, ukuran zakat yang harus dibayarkan adalah 3,5 liter atau 2,5 kilo. Nah, berarti kesimpulannya sudah paham, sudah ngerti. Kita refleksi. Yuk kita simpulkan. Kapan waktu membayar zakat fitrah? Kapan waktu membayar zakat fitrah? Ada berapa tadi waktu membayar zakat fitrah? Ada berapa waktu? Ada 4. 1, mubah. Kapan? Kapan waktu mubah membayar zakat fitrah? Mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal terakhir sebelum matahari terbenam. Waktu yang kedua adalah waktu wajib membayar zakat fitrah. Kapan? Mulai terbenamnya matahari sampai sebelum sholat subuh. Waktu afdol atau sunnah. Kapan? Setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Kalau ada orang kok membayar zakat fitrah setelah sholat id, hukumnya sedekah biasa. Nah, berarti paham. Apalagi yang mau disimpulkan? Nah, cara membayar zakat fitrah. Cara membayar zakat fitrah ada berapa? Ada 2. Cara membayar zakat fitrah ada 2. 1. Secara langsung. Secara langsung maksudnya diberikan langsung kepada mustahik. Cara yang kedua diberikan kepada panitia. Nah, berarti pintar-pintar, bagus, paham berarti. Berarti paham, mengetahui persoalan. Kesimpulannya, belajar zakat fitrah ada 2. Hikmah zakat fitrah. Nah, apa hikmahnya? Kita disuruh membayar zakat fitrah. Hikmah zakat ada berapa? Ada 4. 1. Mensyukuri nikmat Allah. Mengapa kok kita bersyukur kepada Allah? Karena diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Hikmah yang kedua, dapat meringankan beban orang lain. Contohnya zakat bisa meringankan beban orang lain. Orang yang awalnya dia tidak punya uang, karena diberi uang, akhirnya bisa membeli sesuatu yang ia perlukan. Hikmah yang ketiga membayar zakat fitrah. Nah, untuk menjauhkan diri dari sifat kikir dan sifat tercela lainnya. Kikir itu medit, bakhil. Sifat tercela lainnya seperti apa? Sifat selain menjauhkan dari sifat kikir kan sifat tercela lainnya. Dengan membayar zakat fitrah, orang terhindar dari sifat tercela. Sifat tercela yang lain itu seperti apa? Sombong, riya, apalagi apa? Iri hati,
iri hati. Ayo sombong itu, sombong. Apa? Besar, besar kepala lagi ya sombong. Bisa menjauhkan dari sifat sombong, iri hati. Apalagi sifat tercela yang lain selain sombong. Selain sifat sombong, sombong, iri hati, ujub. Nah. Yang keempat, hikmah zakat yang keempat, untuk menumbuhkan sikap kasih sayang antar sesama. Kalau yang kaya mau memberi kepada yang miskin, itu berarti menandakan bahwa dia sayang kepada saudaranya yang tidak mampu. Tidak menjauhi, tidak meninggalkan, tapi mendekati dengan cara memberi zakat. Ini menandakan menumbuhkan sikap kasih sayang antar sesama. Nah, berarti ini berarti sudah paham, sudah pandai. Kesimpulan kita sekarang dari pembahasan yang kita sudah bahas tadi, ada yang masih mau dipertanyakan enggak? Silahkan. Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gimana? Kalau yang menerima zakat bukan Islam. Yang menerima zakat kan sudah tadi ada 8. Nah, hafal enggak 8 itu? Berarti kalau kita mau membayar zakat berarti harus diberikan kepada salah satu 8 golongan. 1, fakir, miskin, amil, gharib. Nah, kalau dia fakir, boleh kamu kasih. Nah, dia tinggal nanti dia masuk golongan yang mana? Fakir, miskin. Tuh. Boleh. Boleh ya kalau dia memang fakir, boleh. Siapa tahu kalau dia awalnya tidak beragama Islam, dengan kamu kasih zakat, nanti mau masuk Islam. Yang lain? Yang lain? Yang masih mau dipertanyakan? Yuk. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah? Sebelum pulang, sebagai bahan evaluasi bahwa kalian sudah paham materi, maka ini saya bagikan untuk dikerjakan di rumah. Berapa orang ini? 5. Sebagai bahan evaluasi bahwa kalian sudah memahami materi. Ini sebagai bahan evaluasi bahwa kalian sudah paham terhadap materi yang dibahas atau dijelaskan.